Anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal untuk persiapan tryout. Berarti ini Bapak ini kan. Oke, nomor 11 ya. Ini suku ke-30 dari barisan bilangan 48, 52, 56, dan 60 adalah. Nah, berarti ini kita identifikasi dulu itu barisan apa, aritmatika atau geometri ya. Kalau aritmatika itu biasanya selisihnya itu peraturan ya. Di sini 48, di sini 48, kemudian 52, kemudian 56 dan 60, kemudian seterusnya. 48 ke 52 berarti dia bertambah 4. 52 ke 56 juga bertambah 4. Ini juga sama bertambah 4. Berarti dia ada aritmatika. Nah, mencari rumus aritmatika adalah UN sama dengan suku N ya. Rumus aritmatika A plus N min 1 kalikan B. A itu apa? A itu adalah suku pertama. Gitu kan? B itu adalah selisih atau beda. U2 dikurangi U1 atau beda. N itu apa? Adalah suku yang akan kita cari, yaitu suku ke N. Gitu. Ya. Maka kita lihat di soal itu adalah 48 itu adalah A-nya. Jadi kalau dalam soal di sini 48, 52, 56, itu 60, itu adalah ini A-nya. Nah, 548 ke 52 berarti bertambah 4. Nah, ini adalah B-nya, bedanya. Maka tinggal kita masukin ke rumus, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B. A-nya adalah 48. N-nya adalah 30 di sini. Disoalkan 30 N. Berarti 30 kurang 1 B-nya adalah 4. Jadi 48 ditambah 30 kurang 1 berarti kan 29. Jadi 29 dikali 4. Berarti 48 ditambah 9 kali 29 kali 4 yaitu 100. 9 kali 4 36. 6 bawah 3. 4 kali 2 12 tambah 3. 156 ya. Nah, ditambah 48 yaitu adalah 100. A-nya 48 ya. Kemudian ininya ada 29 berarti maaf, ini bukan 8, bukan 156 ya. Kalau 29 kali 4 itu bukan 156. Nah, berarti ini 116 gitu ya. Nah, 116 ditambah 48 berarti 8 tambah 14 21. Jadi jawabannya 160. Seperti itu ya. Oke, jawabannya 164. Jadi ini kalikan dulu 29-nya, jangan ditambahkan dengan 48, baru kali 4 jangan ya. Jadi 129 itu kali 4 dulu, setelah ketemu baru jumlahkan dengan 48. Nah, yang perlu diingat ini rumus mencari UN adalah A plus N min 1 kali B. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 12. Nah, 12 ini adalah soal tentang koordinat kartesius ya, tentang koordinat kartesius. Nah, di sini letak sekolah. Nah, letak sekolah berarti di mana letak sekolah? Yaitu di sini. Nah, ini sekolah. Nah, yang Bapak lingkari pakai biru. Nah, itu adalah letak sekolah ya. Berarti di sini adalah 4, koma. Nah, berarti sini 4, koma negatif 3 ini letak sekolah. Ya. Kalau toko es krim, nah ini toko es krim berarti di mana toko es krim yaitu minus 4, minus 4. Kalau rumah sakit berarti ada di garis ini. Oh, berarti ini garisnya X-nya mana? X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 0. Kalau pasar berarti di sini. Oh, berarti X-nya adalah berapa? X-nya di 0 ini. Y-nya berapa? Y-nya di 4. Nah, taman bermain di mana ini? Titiknya yaitu di 5,1. Toko roti di mana? Yaitu di 2,3. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah koordinat sekolah itu ada di 4, negatif 3. Jawabannya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 12. Oke.
Baik, kita lanjutkan soal nomor 13. Nah, ini ada perhatikan diagram panah berikut. Ini adalah materi tentang relasi, ya, relasi dan fungsi. Kita lihat di sini. Nah, di sini anak-anak ada himpunan Q, ada himpunan P. Ya. Q dipetakan ke P. Satu dihubungkan dengan satu. 8 dihubungkan dengan 2. 27 dihubungkan 3. Apa sih ini maksudnya? Kita lihat. Akar pangkat 3. Betulkah satu itu merupakan akar pangkat 3 dari satu? Jawabannya betul. Kemudian 8, apakah betul? Itu adalah akar pangkat 3 dari 2. Ini salah. Berarti yang option A salah. Yang B sekarang pangkat 3. Betul nggak? Satu itu adalah pangkat 3 dari satu pangkat 3. Betul. 8 itu adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Betul tidak? Oh, betul. Ya. Sekarang 27, betul nggak? Akar pangkat 3 pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Betul. 27. Berarti jawabannya adalah pangkat 3 dari. Ya, kuadrat dari bukan, akar kuadrat dari juga bukan. Berarti yang benar adalah yang B. Gitu ya, untuk menentukan relasinya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 14. Nah, ini relasi yang tepat yang paling berikut adalah, nah berarti ini range pada relasi. Berarti cari range-nya. Range itu adalah apa range? Daerah hasil. Ada yang namanya domain. Domain itu apa? Daerah asal ya. Nah, di sini daerah asalnya mana? Yaitu daerah asalnya domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini namanya domain daerah asal pada soal. Ada yang namanya kodomain. Nah, kodomain itu adalah daerah lawan. Di sini adalah yang 0 ya. Kodomain itu adalah daerah lawan. Itu mana? 0, 2, 4, 6. Ini adalah daerah lawan. Kemudian range itu apa range? Range itu adalah daerah hasil ya. Daerah hasil. Kita tulis ini daerah hasil. Jadi yang dihubungkan. Mana daerah hasilnya? Yaitu 1 dihubungkan dengan 2. 2 dihubungkan dengan 4. 3 dihubungkan dengan 6. Nah, ini namanya daerah hasil. Kita tulis 2, 4, 6. Jadi, ya, range-nya itu yang mana? Berarti 2, 4, 6. Berarti yang B. Jawabannya betul. Ya, seperti itu. Kemudian, soal berikutnya. Yaitu soal nomor 15. Kita lihat di sini. Nah, gradien ya. Gradien garis dari ya 3x min 2y plus 6. Nah, ini. Nah, jadi untuk mencari gradien pada sebuah garis itu adalah ax plus by plus c sama dengan 0. Berarti mencari gradiennya adalah min a per b. Itu rumusnya. Min a per b. Berarti a itu adalah koefisien x, b itu adalah koefisien y. Maka di sini kita bisa cari M sama dengan dari 3X min 2Y plus 6. Maka M-nya adalah A-nya berapa? 3. Berarti min 3. Y-nya berapa? Min 2. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Karena min bagi min jadi plus. Maka gradiennya adalah 3 per 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, ini rumusnya dia. Nah, kalau misalkan ada bentuknya, bentuk gradiennya adalah Y sama dengan persamaannya MX plus C. Nah, ini kan bentuk umumnya seperti ini. Ada juga kayak gini. Maka gradiennya itu ini M-nya. Ya. Contoh misalkan di sini Bapak, misalkan ada contoh. Ada soal misalkan Y sama dengan 8X plus 2. Mana gradiennya? Nah, gradien itu ada yang berdampingan dengan X. Kalau bentuknya Y sama dengan ya. Maka inilah adalah M-nya. Jadi M-nya adalah 8. Tapi kalau bentuknya adalah seperti ini, AX sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka pakai rumus yang mana? Yang ini. M sama dengan min A per B. Di mana A adalah koefisien X, B-nya adalah koefisien dari Y. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. Perhatikan situ persamaan berikut. Berdasarkan situ persamaan di atas, maka himpunan penyelesaian. Nah, ini berarti SPLDV ya. Nah, di sini kita tuliskan P dikurangi 5Q sama dengan 5. Kemudian 3P dikurangi 7Q sama dengan 37. Nah, berarti kita samakan dulu di sini.
Dan misalkan menghilangkan yang P, berarti di atas kita kali 3, yang bawahnya kali 1. Maka atasnya jadi 3P min 15Q sama dengan 15. Yang bawah berarti 3P 1 kali min 7 min 7Q 1/37. Berarti kita kurangi ya, karena biar ini habis kayak 0. Berarti ini tinggal negatif 15 dikurangi min 7. Ya berarti 15Q dikurangi dengan min 7. Min 7Q. Min ketemu jadi plus. Jadi 15Q ditambah 7Q. Berarti minus 8Q. Berarti sini minus 8Q. 15 dikurang 37. Ya. Berarti ini tinggal 20. Uh, berarti minus ya. Nah, oke. Minus. Ya, berarti minus berapa? Yaitu minus ini 12 ya. Maaf 12. Berarti kan sama aja dengan 37 kita kurangi. Berarti 5 sama 7 ya. Berarti di sini 3, 12. Nah, ini apa? 12. Bentar. Oke. Berarti di sini 9, iya, berarti 22 ya. Minus 22. Betul nggak minus 22? Kita cek. 15, ya kan 15 dikurangi 37 berarti minus 22 ya. Oke. Maka di sini anak-anak tinggal kita Q ya. PT Q sama dengan gitu kan, minus 22 per negatif 8 ya, 37. Oke. Kemudian 15, oke, coba kita cek dulu ya. 3 kali P, 3P, betul. 3 kali min 5, min 15. Kemudian 5 kali Q, 15. Kemudian 1 kali P. Oh, maaf, ini plus ya. Maaf. Plus. Nah, di soalnya plus, Bapak tulis minus. Nah, ini ada kesalahan dulu. Cara kita hapus dulu di sini ya. Kita hapus dulu di sini. Nah, berarti ini adalah, kita lanjutkan, min 15, berarti yang atas kita hapus dulu ya. Atas dihapus dulu. Berarti min 15 dikurangi dengan 7. Nah, berarti dia nambah lagi minusnya ya. Jadi minus 22Q ya. Jadi min 15Q dikurangi 7Q berarti minus 22Q. Nah, ini berarti sama dengan minus 22. Berarti Q-nya adalah minus 22 dibagi min 22. Hasilnya adalah positif 1. Udah ketemu Q-nya kan? Nah, kita substitusi. Ya, makanya substitusi ke boleh pertama atau kedua. Jadi P dikurangi 5Q, ya kan? Sama dengan 5. Berarti P-nya belum ada, Q-nya adalah 1 sama dengan 5. Maka P min 5 kali 1 kan 5 sama dengan 5. Berarti P-nya adalah 5, 5-nya pindah ruas, jadi plus 5. Jadi P-nya adalah 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah P, Q. P-nya 10, Q-nya adalah positif 1. Jadi 10,1. Berarti yang C. Seperti itu ya, nomor 16. Jadi kita eliminasi dulu. Setelah eliminasi boleh disubstitusi atau dieliminasi lagi juga boleh. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 17. Nah, nomor 17 ini ada gambarnya. Gambar di samping ada sebuah tiang bendera yang disangga oleh 3 tali. Jadi ada 3 tali di sini. Tali A, di sini tali, di sini tali, tali. Kemudian setiap tadi ikat setinggi 6 cm. Berarti tiangnya ini adalah 6. Dari ini ke sini adalah 6. Kemudian pada tiang bendera terikat pada tiang 3 patok, yaitu A, B, C. Ya. Jika panjang tali yang diikat pada tongkat adalah 10, berarti ini 10 meter. Berarti semuanya 10 meter, 10 meter. Maka tentukan jarak patok ke tiang bendera. Berarti ini jarak patoknya ini ke tiang bendera ini berapa gitu. Di patok ini ke tiang. Nah, berarti kalau kita gambarkan ini adalah segitiga apa? Segitiga siku. Gitu ya. Nah, di mana ininya 6 meter tingginya, tinggi tiangnya
kemudian talinya panjangnya 10, berarti dari sini ke sini berapa? Pakai Pitagoras. Misalkan di sini A, maka mencari A sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, gitu kan? 10 itu berarti 100, dikurangi 6 itu berapa? 6 itu adalah 30. Berarti 100 kurangi 36 itu adalah berapa? 100 kurangi 36 adalah 64. Itu ya. Nah, berarti 64 itu adalah akar 8 ya. Oke, 8 berapa nih? 8 meter. Ya. Berarti ditentukan jarak patok ke tiang bendera bagian bawah. Ini patok ke tiang bendera bawah. Berarti jawabannya 8 meter ya. Di sini berarti jawabannya tidak ada. Maka jawaban yang tepat adalah 8 meter. Berarti ini option ini nggak ada ya, nggak ada option. Maka jawabannya tepat adalah 8 meter. Oke, kemudian kita lanjutkan soal nomor 17, kemudian nomor 18. Sebuah kapal matematika dari pelabuhan A berlayar ke arah selatan menuju pelabuhan B. Jadi kita buat dulu arah matahari ini utara, selatan. Berarti timur, barat, gitu kan. Nah, berlayar ke arah selatan menuju pelabuhan B. Berarti ke arah selatan menuju pelabuhan B. Ya, berarti di sini ke selatan dulu, ke sini. Berarti ini A, kemudian ini B. Sejauh 24 km, berarti kilometer. Nah, kemudian setelah tiba di pelabuhan B, kapal berlayar ke barat, berarti ke sini. Ya, nah, ke barat. Berarti ke barat berapa? Ke barat itu sejauh 10 kilo. Ini di pelabuhan C. Kemudian bila kapal akan kembali ke pelabuhan A langsung dari pelabuhan C, berarti kan ke sini. Nah, ini. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Di sininya adalah 24 kilo, di sininya 10 kilometer. Berarti pertanyaannya ini berapa? Ya kan? Berarti ini hipotenus. Maka ini cara mencarinya adalah dijumlahkan. Misalkan R, ya. Itu sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ya kan? 24 kuadrat adalah 576 ditambah 100 sama dengan 676. Itu hasilnya adalah 26 kilometer. Berarti jawabannya yang C. Jadi ya. Jadi mencari sisi yang terpanjang itu ditambahkan. Sedangkan mencari sisi yang terpanjang adalah dikurang. Ya, sisi terpanjang dikurang dari sisi yang lain. Oke, kita lanjutkan soal nomor 19. Nah, luas permukaan balok. Nah, ingat, luas permukaan balok itu rumusnya adalah luas permukaan balok. Nah, balok itu berarti ada 3 pasang sisi yang sama, ya, yang berhadapan. Berarti di sini LP adalah 2 dikali apa? Panjang kali lebar, ya kan? Ditambah 2 kali apa? Panjang kali tinggi, ya kan? Ini panjang, ini lebar, ini tingginya ke atas. Terus ditambah lagi 2 kali lebar kali tinggi, gitu ya. Nah, kita carikan. Maka di sini 2. Panjangnya berapa? 5 dikali berapa lebarnya? Lebarnya 9. Ya, kemudian ditambah dengan 2 kali panjangnya adalah 5, tingginya adalah 12. Ditambah dengan 2 kali panjangnya 5, maaf, lebarnya 9. Ya, berarti ini lebarnya adalah 9. Kemudian tingginya adalah 12. Maka 5 kali 2, 10. 10 kali 9 berarti 90. Ditambah 120. Ditambah 9 kali 2, 18. Berarti 12 kita kali 18. 8 kali 2, 16. 1 gitu kan. 8 kali 1, 8. 1, 9. 1, 2. Berarti 6, 9, 11, 21, 216. Kita jumlahkan. 120 ditambah 90. Nah, ini kan tambah 90. Berarti 210 ditambah dengan 216. Ditambah dengan 216. Jadi jawabannya adalah 426 cm per second. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah yang B.
Kemudian soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar sapi merupakan diagram lingkaran yang menunjukkan pilihan menu makanan tersebut di kantin sekolah. Berapakah persentase siswa yang memiliki menu makanan C? C ini adalah 10 siswa. Kita identifikasi dulu. Makanan A itu sama dengan 30 siswa. Makanan B itu adalah 20 siswa. Makanan C itu adalah 10 siswa. Makanan D itu adalah 40 siswa. Kita total semuanya. 30, 50, tambah 10, 60, 60 berarti 100 siswa. Berapa sih persentase? Nah, percaya persentase adalah, jadi makanan C sama dengan makanan C itu adalah serat. Di sini persentasenya kan 10, berarti 10 dibagi total seluruh siswanya adalah ada 100 dikalikan 100 per persen. Berarti 10 dibagi 100 atau 100 bagi 100 yang hasilnya 1. 10 kali 1 jadi 10 per persen. Jawab. Ya, jadi makanan C 10. Berarti jawabannya adalah 10%. Ya, berarti di sini tidak ada jawabannya ya. Berarti jawabannya yang tepat adalah 10 per persen. Jadi 10 per 100. Oke. Baik anak-anak, sampai nomor 20 ya pembahasan, nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.